spesial ini. Kepala BNN Republik Indonesia memasukkan pemusnahan barang bukti narkotika. Dilanjutkan pelaksana tugas Gubernur Jawa Timur. Bersiap untuk Bupati Pamekasan. Selanjutnya kami persilakan kepada Bupati Pamekasan. Selanjutnya kami persilakan kepada Sekda Kabupaten Pamekasan. Kami persilakan kepada Sekda Kabupaten Pamekasan untuk bisa melakukan pemusnahan barang bukti narkotika di mesin insinerator. Dilanjutkan dengan asisten. Mohon berkenan dilanjutkan oleh asisten atau Bang Korwil. Pak, angkat Pak. Diangkat dulu Pak. Jangan dulu Pak. Siap. Pulang. Selanjutnya kami persilakan kepada Kepala Bakorwil Pamekasan. Angkat Bu. Pulang Bu. Tahan Bu. Dikarenakan mesin insinerator ini hanya bisa memusnahkan setiap sekali pemusnahan hanya 6 kilo, jadi diperlukan waktu sekitar 20 menit agar mesin insinerator dapat melanjutkan pemusnahan barang bukti narkotika tersebut. Selanjutnya kami persilakan kepada insan pers untuk melakukan doorstop kepada para pejabat yang berwenang. Kami informasikan untuk memusnahkan barang bukti narkotika seberat 6 kg diperlukan waktu sekitar 20 menit agar mesin insinerator dapat melanjutkan pemusnahan barang bukti selanjutnya. Dan kami persilakan kepada insan pers awak media untuk melakukan doorstop dengan pejabat lokasi pembakaran narkotika. Jumlah udara ketika proses pembakaran diatur kurang dari yang seharusnya, sehingga material organik seperti metana dan karbon monoksida bisa terdegradasi. Temperatur dalam primary chamber berkisar antara 600 sampai 1200 derajat Celcius untuk mencapai suhu tersebut. Pemanasan dalam chamber dibantu oleh burner energi pembakaran narkotika tersebut. Yang terurai menjadi karbon monoksida dan hidrogen. Ini penangkapan lebih 2-3 minggu lalu ya, operasi. Jadi kita sedang melakukan operasi secara masif di seluruh Indonesia ini. Mulai dari ketika Pak Presiden mencanangkan kita, disitulah kita mulai menggelorakan semangat untuk memerangi narkoba yang telah dipayungi oleh cita beliau sebagai kebijakan nasional. Dan yang kedua adalah kita mengimplementasikan kebijakan-kebijakan beliau di bidang pemberantasan narkoba, termasuk di dalamnya adalah mengkondisikan masyarakat supaya apa yang beliau cita-citakan hari ini tentang peningkatan sumber daya manusia lewat pemberian gizi, kemudian pendidikan, kemudian ekonomi dan lain-lain itu bisa terlaksana dengan baik. Maka obstacle yang terjadi seperti narkoba ini, ya kita tahu bahwa narkoba adalah paradoks atau antitesis dari upaya-upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi BNN secara
aktif bersama-sama dengan seluruh jajaran dan mengajak seluruh komponen masyarakat, stakeholder terkait, kita dukung kebijakan pemerintah, khususnya Astrategia Presiden, supaya mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas lewat program-program pembangunan. Dan kita salah satu bagian yang diambil oleh BNN adalah menghancurkan jaringan sindikat mulai dari top sampai ke bawah. Itu yang ingin kita sampaikan. Yang pertama. Yang kedua adalah pemusnahan barang bukti adalah bentuk komitmen transparansi untuk memberikan informasi kepada publik bahwa apa yang dimusnahkan dan apa yang ditangkap adalah barang yang sama. Maka prosesnya adalah menghitung jumlah, menghitung berat, dan kemudian dites pada saat menangkap dan pada saat memusnahkan juga dites. Jadi itu satu bentuk transparansi agar masyarakat itu percaya bahwa barang itu adalah barang yang sama yang ditangkap. Karena kita ketahui banyak terjadi penyelewengan, penggelapan barang bukti, lalu kemudian digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk kepentingan pribadi, memperkaya diri. Kita ketahui hukum kita keras terhadap itu. Kita lihat beberapa waktu lalu di Sumatera, di Kalimantan, di Kepulauan Riau, ada seorang oknum polisi dihukum mati, dituntut mati. Ini adalah suatu komitmen negara untuk membersihkan narkoba. Dan saya membersihkan ke dalam sendiri, ke tubuh BNN sendiri. Kemudian yang berikut, kedua yang terakhir bahwa saya terlalu cinta sama Madura. Kenapa? Madura, tokoh-tokoh besar Madura di era reformasi, era revolusi sebelum negara ini berdiri sudah memberikan suatu fondasi moral yang kuat, yaitu kecintaan terhadap negara yang saya kenal dari buku-buku referensi yang saya baca, yaitu Hubul Waton Minal Iman. Adalah seorang suatu filosofi yang dikeluarkan oleh ulama besar Madura, Saihona Holil kalau tidak salah. Dan kecintaan terhadap negara adalah bagian daripada iman. Kecintaan terhadap negara adalah relasi berhubungan erat dengan kecintaan terhadap kemanusiaan. Maka bentuk kecintaan kemanusiaan terhadap kemanusiaan dalam pemberantasan narkoba adalah menghancurkan jaringan tersebut, menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkoba, menyadarkan masyarakat dari keinginan untuk menjual narkoba. Dan yang terakhir adalah kita mencoba untuk bagaimana memberikan pesan kepada para bandar dan memberikan mengangkat kesadaran masyarakat bahwa mari kita melakukan suatu kesadaran, kita harus benci terhadap narkoba itu. Kira-kira nilai yang kita sedang bangun itu. Dan silakan mungkin rekan-rekan ingin tahu bagaimana pengaruh narkoba, karena terjadi masyarakat itu terjadi pembedahan di dalam masyarakat. Ada yang ingin menggunakan narkoba ini sebagai semacam menstimulus stamina supaya seperti doping, dan ini tidak baik. Masyarakat terprovokasi oleh provokasi yang dilakukan oleh bandar bahwa narkoba itu bagus untuk meningkatkan produktivitas, padahal itu dalam penggunaan jangka panjang merusak. Nah ini Pak Dokter bisa jelaskan, kalian bisa bertanya kepada Dokter. Silakan. Nah, mungkin kalau saya bertanya, saya jelaskan aja ya. Jadi begini, narkoba itu yang terutama dirusaknya adalah bagian otak yang di depan kita. Ini namanya kalau bahasa medisnya itu lobus frontalis. Di dalam lobus frontalis ini ada namanya gyrus presentalis. Disinilah pusat untuk berpikir dan sifatnya tingkah laku di gyrus presentalis. Kalau itu rusak, dan itu yang paling dirusak oleh narkoba, makanya orang itu tidak bisa berpikir. Akhirnya tidak bisa membuat keputusan. Kalau nanti anak muda kita sudah tidak bisa berpikir, bagaimana 2025 nanti menjadi Indonesia Emas, 2045 nanti bagaimana Indonesia Emas. Ini berikutnya perilakunya akan berubah. Satu, dia akan lebih banyak halusinasi. Halusinasi yang utama adalah halusinasi penglihatan,
dan halusinasi pendengaran. Halusinasi artinya bahwa dia melihat, merasakan atau mendengar yang sebenarnya tidak ada. Jadi dia merasakan dirinya seorang raja misalnya, perilakunya. Perilakunya yang demikian itu ada lagi yang memang akhirnya apa? Dia paranoid, curiga sama siapapun. Jadi ada orang tuanya, dia curiga sama orang tuanya. Akhirnya apa? Kalau curiga sama siapapun bisa terjadi tindakan kriminal. Ada pernah di sana di tempat lain, dia curiga sama orang lain, padahal orang lain itu ingin dekat dengan dia, ingin mengobatinya, malah dibunuh. Karena takut dia duluan mau dibunuh. Itulah kenapa maka disebut narkoba itu merusak otak. Karena kalau sekali lagi pada yang paling dirusaknya adalah tidak bisa membuat keputusan, kemudian perubahan perilaku yaitu halusinasi dan paranoia. Nah, di samping itu ada namanya penyakit-penyakit fisik yang menyertai kalau penggunaan narkoba. Salah satunya bisa menjadi stroke. Bisa kedua serangan jantung. Ketiga penyakit paru-paru. Keempat sirosis hati. Hatinya rusak, perutnya buncit. Hatinya rusak, itu namanya sirosis. Kemudian ada gagal ginjal. Kemudian ada lagi yang namanya impotensi. Kemudian yang paling mudah terlihat adalah giginya yang jadi tidak ada satupun baiknya kalau menggunakan narkoba. Maka berhentilah menggunakan itu. Karena itu akan menyengsarakan kita. Lebih bagus dihindari daripada. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak. Dari tindakan ini yang berapa kakak yang Ya, sudah dari kita lihat sana 24. Nanti boleh tanya Pak ya. Jadi semua pemetaan di wilayah Jawa Timur ini kita serahkan, BNN Pusat serahkan kepada BNN Riau untuk melakukan operasi pemetaan dan penangkapan, pengejaran DPO dan lain-lain. Silakan ditanyakan. Makasih Pak. Makasih Pak. Lupa.